mengembalikan orang yang telah mati. Kenapa? Masanya sudah habis. Di saat masa itu ada pada kita, maka manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, getaran itu ada di dalam dada kita. Manusia yang beriman akan selalu meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Apa? Yang keempat, dia menginfakkan sebagian hartanya yang diberikan Allah di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Shadaqallahul azim. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang terhormat Bapak dan Ibu pengurus Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, para pemuka masyarakat, alim ulama jadi pandai yang hadir di dalam Masjid Al-Amin yang dirahmati oleh Allah. Pantas dan wajiblah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan nikmat iman, dengan nikmat sehat, dengan nikmat kuat, Allah berikan kemampuan kita untuk sama-sama hadir ke masjid yang indah ini. Lah di ujung-ujung Ramadan, alhamdulillah Masjid Al-Amin padat. Mungkin di awal-awal Ramadan mungkin lebih padat ini. Lah patut pengurus memikirkan memindahkan dindingnya ke samping dan ke belakang. Salawat beriring salam buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Junjungan kita, suri tauladan kita, manusia sempurna yang diturunkan Allah kepada umatnya, yang mewariskan Al-Quran dan hadis, yang wajib kita pedomani untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan yang abadi di akhirat. Bapak dan Ibu,
para hadirin hadirat yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Ini adalah kali pertama menjadi penceramah di Masjid Al-Amin ini. Sabananya jadwalnya Dr. Devi Dasmal MA, dan beberapa hari yang lalu beliau minta digantikan karena harus full camp. Full camp pun tidak bisa lo ditinggalkan. Siap, kebetulan jadwal hari ini memang kosong, tidak ada jadwal ceramah. Maka naiklah supir serap, tiba di ban serap, tiba di nasi tapuah. Tak pakai sambal lagi kuah lado seketek. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, nama Farhan Furqani, tinggal Basubalahan dengan komplek Kodi Perumnas Balimbiang. Jadi dari Pulau Badi tadi menuju Pulau Taruko. Alhamdulillah sampai. Tadi dicari batiku sekami tadi ya Pak. Kira rami kiranya. Awak tu disuruh imam, mengkritik lo jadi imamnya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kok kampung di Lubuk Sikaping, tugas sama dengan Pak Wel. Beliau di Gua, Anggo di Kemenak di bagian pendidikan merasah. Kalau Pak Wel di Gua Nanggano. Ada tak yang sakampung Bu? Ada orang Lubuk Sikaping sikau? Ya. Baca doa roh, bahasa Uruk, buat atau bahasa Padangnya roh. Itu yang ramai bu kalau lupa sekapiang kamaro. Naik siagak tegadang ero. Pakai lagu-lagu bu. Bukan bahasa Mandailing, masih bahasa Minang tapi dengan logat banyanyi lagunya. Sudah berkeluarga, istri 1, anak 3, tinggal 2, yang 1 sudah diambil oleh yang punya, tinggal yang besar sama yang bungsu. Yang bungsu sudah tahun 2 kuliah, yang besar sudah mau masuk S2 katanya. Mungkin mau tes nanti bulan Juni nanti. Bapak dan Ibu yang dirahmati, sekedar perkenalan bagi kita. Mudah-mudahan Bapak anak mencaliak sian dan duduk di mukonya. Aku duduk di sini. Nah tuh asbabun nuzulnya, asbabun duduknya di siko menggantikan Dr. Devi Dasmal. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan Bapak dan Ibu dapat mengamalkannya kita bersama, atau dapat kita sikapi lebih maksimal nantinya. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, ini adalah malam terakhir kita di bulan Ramadan 1446 untuk melaksanakan sholat Isya. Tadi adalah sholat terakhir di bulan Ramadan. Besok adalah Syawal Pak Isyanya. Termasuk maghrib tadi adalah maghrib terakhir kita di bulan Ramadan. Besoklah Syawal. Masih ada asar. Hanya hitungan jam, hitungan menit lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Maka pergunakanlah sisa-sisa waktu ini yang tidak ada perpanjangan waktunya. Pergunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin mendapatkan amal ibadah bonus yang berlimpah di bulan Ramadan yang waktunya tidak lama lagi. Apa yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Tak tahu ada Pak kapan Pak meninggal, maka pergunakan kesempatan. Yang paling jauh adalah masa yang telah berlalu. Sholat Isya tadi lah berlalu Bu, tidak bisa dikajal itu. Maghrib lah habis, tidak bisa dijapik itu Pak. Kok Pak kadang-kadang deh maghrib tadi aku di rumah saya sholatnya. Sudahlah di rumah seorang lah, tidak ada berjamaah. Tidak bisa dijapik balik tu. Kalaulah bisa ada perpanjangan waktu, mungkin awak bawa pabukuan ke musajid. Babuku di musajid, sholat maghrib berjamaah. Kenapa? Pahalanya berlipat ganda, bonusnya diberikan oleh Allah. Dan bila masuk Syawal, kembali kepada harga normal.
beli harga normal ya Pak. Tidak ada bonus lah dong. Biasanya kalau di Ramadan kau bisa jadi bonusnya balik cik dapat 3 tambah 2 plus 1 tambah 2 tambah 3. Nak tangguh banyak ada. Tapi di bulan Syawal kembali kepada harga normal. 27 derajat apabila berjamaah, tidak ada tambahan bonusnya lagi. Maka Bapak dan Ibu, merugilah rasanya kita tidak memanfaatkan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin. Sholatnya, mengajinya, apalagi sedekahnya. Itu tadi kota infak jalan. Nah, Bapak dan Ibu, kok tidak ada kota infak lain? Habis Ramadan tidak ada bonusnya kita berinfak. Nah, berinfak lagi nih. Barang yang tak bawa tadi tinggal di untuk kotak. Tidaklah banyak, tinggal untuk subuh. Masih ada subuh, masih ada zuhur, asar, habis kembali ke harga normal. Maka pergunakanlah kesempatan yang masih ada ini untuk meraih pahala, meraih nikmat Allah yang berlipat ganda. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, kembali kita kepada surat Al-Anfal yang kita bacakan tadi, surat yang ke-8 ayat kedua. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan Allah, makin bertambah imannya. Kalau itulah mau lihat di Al-Amin ko Pak, yakin nama orang di siko pasti orang yang memiliki getaran-getaran rindu kepada Allah kuat di dalam hatinya. Kenapa? Jamaah isanya rame, banyak yang berjamaah. Walaupun nan banyak kok pemuda-pemuda tempo dulu. Nah, para pemuda tempo kini nak barat. Tadi anak-anak beliau sabaris tadi. Nah, banyak pemuda yang usianya di atas 50 saya lihat nih. 50, 60, 70. Lah 70 Pak. Pemuda yang dahulu masih ingin ke masjid. Lekaris tulang Pak. Sampai kok saja. Mungkin tidak sampai kasih koko yang tulang-tulang lunak. Lunak tulangnya Bu. Anak talok melangkah, lunglai jalannya, lihat toynya. Kau mak boh 60 70 ada 80 kau. 70 lewat ada mak? Lain. Berarti tulangnya masih kuat. Kenapa? Masih bisa datang ke masjid berjamaah. Kau nang gadi-gadi nak barang orang nampak nak. Santren Oh iya. Nang pesantren di maaf pesantren lah, habis pesantren. Kok nang gadi-gadi dulu, saya tinggal lagi nya. Nang gadi-gadi kini dah pada orang dah. Dia tong nak cupit sangat aku cek nampaknya. Jadi mungkin ini tugas bapak dan ibu dan kita bersama membawa, mengajak anak, cucu, kemenakan, minantu agar mau datang ke masjid. Kenapa? Kesempatan beribadah ke masjid, berinfak di masjid hanya waktu hidup sajunya Pak. Waktu di dunia aja. Lebih wak masuk bumi, tak ada bersedekah lah dah. Lah tiba di akhirat tak ada apa yang kamu saji le mak. Awak menikmati hasil yang ada kini, maka akan ada orang yang menyesal. Maka kata Allah dalam Al-Quran, orang yang mati bermohon kepada Allah dihidupkan lagi. Ya Allah, hidupkanlah ya Allah. Ambo akan beribadah, kapai kamu saji al-amin, akan bersedekah, akan berinfak, akan solat berjamaah. Apa kata Allah?
Sadang ada yang giese kesempatan dan pagunuan loh. Kono dan tambah lo balik. Tu manusia yang ada pun tak kuik lain. Balik orang dari kumpul tu kasih kuah. Apa wa, mama wa tibo. Oh yuang ni. Ada kamu saji lah je. Pakainya pakai compang campiang kain kapan ali talok wa. Awak tak talok dah. Makanya Allah hendak mengembalikan orang yang telah mati. Kenapa? Masanya sudah habis. Di saat masa itu ada pada kita, maka manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena kita orang yang beriman, getaran itu ada di dalam dada kita. Getaran tadi Bapak dan Ibu, kalau dirawat, getaran itu akan selalu hadir. Apa buktinya? Di saat Bapak di kantor, Bapak di toko, di warung, sedang di rumah, sedang di perjalanan, Allah mencaliak jam-jam 2 balik, ikut setengah jam lah zuhur koma. Allah paralu siap-siap ditutup kadai, dan karajo mulai dibarsia-barsian, ambo kapai musajik leh. Ambo akan berjamaah. Dan getaran itu selalu mendesak orang yang menjaga getaran itu, dia akan resah. Untuk lima ka berhenti bang. Awak ka bukit tinggi nak. Berhenti beko di lempahan nai di musajid na rajak tu salat zuhur berjamaah wak. Atau lah lewat lempahan nai awak dipajang-panjang di musajid Nurul Huda yang sebelah kida tu. Salat zuhur wak sinan. Waktu sabantare masuk. Kenapa? Orang yang memiliki getaran tadi Bapak dan Ibu, dia rindu bertemu dengan Allah. Bapak dan Ibu, subuh ini akan menjadi tanda bagi orang beriman. Subuh Bapak dan Ibu pasti jago paling nak jam 4 atau 4:30. Ya Bu? Ya Pak? Jago. Siapa yang menjagoan? Getaran rindu kepada Allah tadi. Kalau tak dijago rindu tadi Pak, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dia ingat hati kau jago lai, kamu saji lai. Indah je datang, indah je jago. Sudah tu hati kau pak, tu hati selai. Mati hatinya. Kuati yang lalai, tak sumbayang, tak anti. Dari panik menjagoan indah je jago. Akhirnya bubuah dah lah lalu. Orang yang menjaga dan merawat getaran tadi, subuh pasti dia bangun. Pasti dia bersiap-siap. Tak ada makanan lain dia. Harus ke Masjid Al-Amin sholat subuh berjamaah. Bapak dan Ibu, pahala atas amal yang kita lakukan bagi orang yang beriman ndak nyokana do Pak. Allah tidak akan memberikan bentuk tunai atas amal ibadah kita. Berbeda orang yang kalau getaran hatinya kuat, kalau lah bunyi organ. Orang main game sebelah. Oh iyo di kompleks sebelah tu main game gini mah. Wah itu tak bisa tinggal tu. Awak mana tu mah. Lah barangkali main game kau, awak tarik nanam bau, baik arloji, baik kain sarung, baik jam dinding, ada pet taruh. Kau tak bisa kau dong. Kau harus bayi kau mah. Lawak kami. Azan orang di alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa lagi panjang mah sampai jam 2 balik sampai jam 1 masih bisa. Pupuah baik, baik mencari main game. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Penyesalan akan datang kemudian di saat waktu sudah habis. Ronde hanya sampai ronde 50 awak meninggal, tidak ada kesempatan. Ini kawan lagi satu Pak Dartison. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau getaran itu dirawat untuk keinginan dunia, maka setan akan memberikan peluang sebanyak-banyaknya bagi manusia itu dengan memberikan impian, dengan memberikan bayangan fata morgana,
bahwa kitalah yang terhebatnya. Awak nan santiangnya, awak nan hebatnya. Orang kapayu saji kok, mangalah kamu saji. Pulang saji tak ada dapat kulkas tak ada, magic chair tak dapat ke siap solat dah. Mesin cuci tak dapat dah. Kalau main game langsung dapat. Orang yang beriman, tidak itu yang akan diperhitungkannya. Yang dia perhitungkan adalah merawat getaran tadi, rindunya kepada Allah, biarlah nanti Allah yang akan menggantinya nanti di surga. Bapak dan Ibu, salat tarawih awak atau puasa awak kan nak doge WA. WA dari malaikat, bahasa puasa diterima. Salat tarawihnya diterima. Kan ada di WA kawak. Ada. Makanya kita memiliki keyakinan iman yang kuat bahwa Allah akan menggantinya pada waktu yang terbaik bagi kita. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya dalam ayat yang ketiga dikatakan, orang yang beriman itu adalah orang yang mendirikan salat. Alladzina yuqimunas salata. Mendirikan salat, melaksanakan salat, mengamalkan salat. Orang yang mendirikan salat itu Bapak dan Ibu, dia selalu tepat waktu. Orang yang salat itu pasti dia bersih. Orang yang salat itu pasti orangnya sabar. Kenapa tepat waktu? Karena salat itu ada waktunya. Kenapa bersih? Sebelum salat dia berwudu. Bahkan Bapak dan Ibu, ada yang mandi dulu, bersih dia. Dia ingin berhadapan dengan yang Maha Menciptakan, mandi dia. Diambil pakaian yang terbaik. Mana yang pantas untuk berhadapan dengan Allah? Kenapa orang yang sholat itu sabar? Karena sholat itu ada ketentuan, aturan, juklaknya, teknis bagaimana, pelaksanaannya bagaimana. Kalau subuh 2 rakaat, tidak ada orang yang sholat itu karena sudah tidak sabar, dia subuh aja 1 rakaat saja. Tidak ada Pak. Bapak dan Ibu sabar tadi. Untung imam tidak pandai lo, hafalannya tidak banyak, tidak lo sajus tadi baca doh. Pendek ni baca, Bapak dan Ibu sabar. Tak nama memotong imam dah. Kok imam kok panjang lah lo ayat tadi baca. Sekali-sekali kamari sajus dah baca. Alamak. Memotong selai. Hanya serakaan je lah sudah sampai rakaat. Tidak. Orang yang beriman itu sabar dia. Dia ikut imam sampai salam. Bapak dan Ibu, sabarnya orang yang beriman itu apa? Ibarat awak bertamu Bapak dan Ibu ke rumah, kok kasihalah tetangga atau ke PRT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, datang awak ke rumahnya, tokok pintu, Assalamualaikum. Ya Bu, masuk. PRT yang Bu ke ngurus kakak, kau bahan kau suruh syarat-syaratnya, kau foto anak kau lah mau pay layout. Ya begitu Bu? Tentu tidak. Begitu juga dengan salat. Selesai sholat, payah dari Allah enggak? Kita baru selesai berhadapan dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah. Dari takbir sampai salam, sudah itu duduk. Apa yang kita lakukan? Wa puji Allah. Astagfirullah, Allahumma tassalam. Zikir kita, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Bahkan ada yang tahlil, kemudian istighfar, berdoa. Kalau ke rumah Pak Lurah, Pak Lurah, ya tolong bana, aku perlu bana, aku untuk KTP, pada lu dan abo, nyuka kuliah lah, kuliahnya di Jawa, umurnya dah cukup, minta bantu. Itu Pak Lurah, kami minta bantu punya. Nah, itu ke Pak Lurah, itu ada lurah lain, awak tinggal di kelurahan itu, tuh mungkin ke kelurahan lain, tapi awak pujinya. Baca Lurah, adik. Kau kantor kau tunggu saya lah.
kini elektronik terima sebeko elektronik dikirimkan KTP elektronik sebeko cepat orang. Begitu juga dengan Allah, tentu lebih. Wa puji Allah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Wa tambah pula dengan salat sunat rawatib. Salat sunat pahit enggak? Kadang orang itu ingin duduk sebentar, dia ingin zikir lagi, baca Al-Quran lagi. Kenapa? Di saat momen itu tidak akan terulang kembali. Kenapa? Karena orang beriman yakin dia umur tidak ada yang tahu. Maka dipergunakannya waktu untuk beribadah itu dengan semaksimalnya, dengan nilai yang luar biasa dan kualitas yang bagus kepada Allah. Kemudian apa orang beriman? Yang keempat adalah, yang pertama tadi kan ada getaran, bergetar hati disebut nama Allah. Kemudian disebutkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihatnya telinga, dilihatnya mata, dilihatnya hidung, lengkap pada dirinya. Pendengarannya diberikan Allah, masih bermanfaat. Mulut yang diberikan Allah pergunakan, masih bisa makan, masih bisa mengunyah, masih bisa memakan onde-onde, kola. Kalau diingat-ingat Pak, betapa syukurnya Allah memberikan kepada kita mulut ini. Onde-onde lama, pergede seru, nasi goreng jadi, mie abuih jadi, ayam pateh jadi, gulai tunjang oke, tambunsu jamuah juo, pange pateh jadi juo, ikan bakar jadi, cumi-cumi jadi, alay, goreng ayam oke juo, alay, sadonan bisa dimakan, durian jadi juo, rokok sebatang, sadonya masuk lama. Bapak dan Ibu, kenapa manusia bersyukur? Karena dia ingat, kalaulah Allah marah atau manusia itu tak menghargai kesehatannya, sadonya tak boleh dimakan. Nasi apa, lawak abui, alai, agia kantang abui, aku dia agia buah-buahan, aku apel cik beko, mang nasi ditimbang pulau. Nah biasa makan nasi sabana lama, kini nasi putih sambal lawak adi abui lo. Jangan memakan mancalia sepatah selero. Maka Bapak dan Ibu, manusia yang beriman akan selalu meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Apa? Yang keempat, dia menginfakkan sebagian hartanya yang diberikan Allah di jalan Allah. Ini Allah yang nyampaikan Bapak dan Ibu, orang yang beriman ini tandanya. Di kalau ada mau berinfak, alul langkok itu. Payu saji lai, yakin dengan ciptaan Allah lai, solat lai, berinfak tak nama masih kurang. Alul langkok tanda-tanda orang beriman gitu. Bapak dan Ibu yang alul berinfak, berarti tak sangkut di sekocek syarat atau tanda-tandanya. Tak tahu do piti do Pak Ustaz, piti de ibu negara. Aku aja kapak mereka di rumah. Kau tua infak besok subuh ya. Aja banyak-banyak. Bapak dan Ibu. Kemudian apa kata Allah pada ayat yang keempat? Allah katakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Ada getaran, dirawat rindu itu, kemudian dia bertambah imannya, mendirikan salat, menginfakkan sebagian hartanya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, kata Allah. Itulah sebenar-benar orang yang beriman. Berarti orang yang beriman itu tidak boleh dicampurkan dengan kegiatan yang lain Bapak dan Ibu. Jangan dirusak. Yang merusak itu adalah setan. Setan tahu, sangat paham dengan manusia.
Kita manusia ini Bapak dan Ibu adalah makhluk yang sebenarnya jahat. Mudah digoda oleh setan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bahwa dalam diri manusia itu ada sifat jahat. Jahatnya dulu, Bu. Wa taqwaha. Kalau dia bisa melewati jahat itu tidak dilakukan, maka dia masuk kepada takwa. Kenapa manusia itu jahat? Karena tanpa dilatih, manusia bisa berbuat jahat. Banyak yang jadi copet, banyak yang mencilok, banyak yang membegal, ada yang maliang, ada yang suka memfitnah, ada yang suka bagunjiang, ada yang suka baduto, ada yang sombong. Bagus ada itu. Karena itulah bawaan manusia. Dan tidak perlu ada tampil les. Tidak ada tampil bimbelnya, Pak. Tidak ada tampil latihannya, dong. Yang ada latihan itu untuk berbuat baik. Ada TPA, TPQ, MDA, sekolah hafal Quran, bimbel IPA, bimbel IPS, bimbel matematika, bimbel pelajaran agama, bimbel membawa oto. Bimbel mencilok oto, tidak ada, dong. Ba'a cara menangkan kejospian itu nak dogel les ya dong. Ba'a memandutui orang nak dogel les ya dong. Saya tak kicau wajah kok pertama kira pertalet itu kanamo gitu. Awak lah bangga lo tu awak kalau nak pertama nak auto pun nak jalan ya dong. Tak kuat tarikannya dah. Nah kira balabia membali indah antri saya bu. Tak bayar biaya antri. Kalau balik pertalet antri Pak. Kalau balik pertama anda antri Pak dok. Sebab biar piti pertalet tu tak ada antri. Karena otak Pak kira. Kan ada les itu dok. Les merubah pertalet menjadi pertama. Ada piti. Tak ada les ya dok. Bahacar korupsi bisa tak diketahui. Bahawa mendutui orang bisa ladu boleh biar mahal dijual. Itu karena korupsi aja tuh, Bu. Dari bawah sampai ke atas lah banyak dan korupsi. Mulai dari nama gale sampai nama pejabat tinggi di atas. Tak boleh sedang. Tapi untuk menjadi baik ada latihan. Sampai sekarang pun buat latihan untuk sholat Bapak dan Ibu. Bah sholatnya, bah lu posisi kakinya tuh, bah posisi tangan, bah takbirnya, bah lipet tangannya. Ba'a bacaan ayatnya, ba'a bacaan Al-Fatihah tu bisa betul. Rancak lu bacaannya. Oh, rupanya kori gitu nya. Panjang ayatnya dibacanya. Banyak orang ternyata hafiz dia. Tapi butuh latihan. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah. Orang yang sebenar-benar beriman itu lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maghfiratun wa rizqun karim. Dan diberikan ampunan serta rezeki serta nikmat yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk meraih ini Bapak dan Ibu, jangan sampai kita pesimis. Ini sabananya tu. Sabananya Bapak dan Ibu. Cuman kita kan ingin bentuknya tunai. Bantuan langsung tunai. Berdoa wak, tiba piti ko sawang. Itu baru percaya wak. Tapi mohon kepada Allah, tak aja tiba dah. Rasaki saya itu je baru. Sehingga dengan godaan setan tadi makin tidak bersyukur kita kepada Allah. Padahal Allah berkata, bersyukurlah pasti akan aku tambah nikmat kata Allah. Bapak dan Ibu dan yang dirahmati oleh Allah, dialah panjang nak kaji, kau nak dulu nak tatangkuh boleh. Panjang nak kaji Pak Farad kau, lala biolo setengah jam. Orang ada 2 bulan ini, ya paling tidak mau sekali bertemu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya bagi kita bersama. Apa itu? Rawatlah
getaran-getaran yang ada di dalam kita, rindu untuk bertemu dengan Allah. Kemudian yakin, tambah beriman kita bahwa yang ada pada anggota tubuh kita adalah nikmat Allah. Makin bertambah rasa syukur kita. Kemudian apa? Dirikan sholat dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan dan aturannya. Kemudian berinfaklah selagi kita masih bisa berinfak. Berinfak tidak harus banyak, yang penting rutinnya kita berinfak. 2.000, kata dia lewat 2.000, bisa lewat 2.000. Mendekat rezeki 5.000, 10.000. Kita rezekikan, kita berikan dalam jalan Allah. Itulah orang-orang yang sebenar beriman. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu di dalam bulan Ramadan yang terakhir ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan di waktu-waktu yang tersisa, makin bertambah amal ibadah kita. Kita isi dengan mudah sampai akhir Ramadan, sampai asar berakhir dan masuk Syawal. Kemudian Bapak dan Ibu, setelah Syawal artinya peningkatan. Maka apa yang kita lakukan di bulan Ramadan, tetap lakukan di bulan seterusnya sampai kita bertemu dengan Ramadan. Apa itu? Perbanyak membaca Al-Quran, kalau perlu tambah hafalannya. Mudah-mudahan keberkahan Allah selalu diberikan kepada kita, dan lebih bermakna Ramadan ini untuk dapat kita amalkan 11 bulan berikutnya sampai bertemu dengan Ramadan berikut. Mudah-mudahan kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul khatimah. Banyak maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.